Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Apakah antum sudah siap untuk belajar hari ini? Baik ya anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tema 1, subtema 1, mata pelajaran bahasa Indonesia ini ya, kita sudah masuk kepada pembelajaran yang kedua. Adapun kompetisi dasar pelajaran hari ini adalah menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Baik ya anak-anak ustazah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menemukan pokok pikiran yang terdapat pada teks tulis. Baiklah, kita masuk pada materi menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Pokok pikiran biasa dikenal juga dengan gagasan pokok. Pokok pikiran dan gagasan pokok juga dikenal dengan ide pokok. Jadi, pokok pikiran sama dengan gagasan pokok atau ide pokok. Ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok atau gagasan pokok dapat ditemukan di dalam kalimat utama. Sebelumnya, pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar ya nak, tentang kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau gagasan pokok. Kalimat utama biasanya terdapat di awal kalimat dan di akhir kalimat, dan ada juga yang campuran. Kalimat utama berada di awal paragraf, sering dikenal dengan paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang berada di akhir paragraf dikenal juga dengan paragraf induktif. Dan kalimat utama yang berada di awal dan dipertegas lagi di akhir kalimat dikenal dengan sebutan paragraf campuran. Adapun fungsi dari ide pokok atau gagasan pokok ini adalah yang pertama sebagai gagasan yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Dengan menemukan ide pokok atau gagasan pokok, pembaca dapat memahami hampir seluruh isi bacaan. Kemudian fungsi ide pokok ini juga untuk memudahkan dan mempercepat membaca sebuah bacaan. Kemudian langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok pada sebuah paragraf adalah yang pertama, Ananda hendaknya membaca paragraf itu dengan cermat. Kemudian, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Kemudian teruslah membaca kalimat demi kalimat sehingga gagasan pokok paragraf dapat ditemukan. Ingatlah, gagasan pokok sebagai isi atau inti dari sebuah paragraf. Baiklah, ustazah akan melihatkan contoh sebuah paragraf dan kita berusaha untuk menemukan kalimat utama dan ide pokok atau gagasan pokok dalam paragraf tersebut. Contoh sebuah paragrafnya adalah bunyi dapat merambat melalui 3 media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Coba Ananda perhatikan baik-baik ya. Apakah Ananda sudah dapat menemukan jawabannya? Baiklah,
Jawabannya adalah kalimat utamanya yaitu bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Jadi kalimat utama pada paragraf tadi berada di awal kalimat, ya. Jadi kalimat utamanya berada pada awal kalimat. Ustazah ulang lagi ya. Kalimat utamanya adalah bunyi dapat merambat melalui 3 media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Kemudian dari kalimat utama tadi kita bisa menentukan ide pokok atau gagasan pokok. Ide pokok atau gagasan pokoknya adalah media perambatan bunyi. Jadi ide pokok atau gagasan pokok itu berada di dalam kalimat utama. Oke, bagaimana anak ustazah? Apakah antum semua sudah mengerti tentang ide pokok atau gagasan pokok? Kalau sudah, ustazah akan mengirimkan tugas bahasa Indonesia untuk melihat sejauh mana pemahaman anak-anak semua. Selamat belajar dan terus semangat ya nak. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.